Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan kembali pada mata kuliah Etika dan Moral. Pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ketiga yang akan menyampaikan tentang materi tujuan etika dan moral, kemudian manfaat etika dan moral, dan yang ketiga adalah hubungan antara etika dan tata krama. Untuk yang pertama adalah tujuan etika dan moral. Adapun tujuan etika dan moral adalah untuk menjunjung tinggi martabat etika dan moral di masyarakat, kemudian untuk memelihara dan menjaga keharmonisan, keteraturan, dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, dan tujuan etika moral berikutnya adalah untuk menentukan baku standar sendiri. Kemudian tujuan etika moral adalah untuk penilaian di masyarakat baik buruknya suatu perbuatan. Pada kesempatan ini, kita akan melihat tujuan etika dan moral yang pertama, yaitu untuk menjunjung tinggi martabat etika dan moral di masyarakat. Jadi salah satu etika yang ada dalam masyarakat adalah etika akademik. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan keilmuan, akan tetapi pendidikan juga membentuk kepribadian, kemandirian, keterampilan sosial, dan karakter. Etika yang tidak kalah pentingnya dalam dunia perguruan tinggi adalah etika berbusana. Menurut Ashilla, tahun 2007, dalam jurnal Moral Kemasyarakatan tahun 2017 oleh Sri Hudiarini, bahwa etika berbusana yang berlaku dalam masyarakat umum tak terkecuali di dunia pendidikan terdiri dari 8 hal, yaitu yang pertama adalah mempergunakan busana yang tidak melanggar aturan, tidak melanggar norma, dan tidak melanggar kepatutan dalam lingkungan di mana kita berada. Di kampus misalnya, etika berbusana mempergunakan pakaian yang tidak terbuka atau terlihat aurat ataukah anggota tubuh yang seharusnya ditutupi. Kemudian yang kedua, bisa mengikuti mode, tetapi tetap harus sesuai acara, sesuai waktu, sesuai tempat. Dan yang ketiga, hindari menggunakan pakaian yang terlalu mencolok atau menarik perhatian orang, terutama di tempat umum, misalnya di kampus. Kemudian yang keempat, hindari busana yang membuat Anda sulit untuk bergerak atau melangkah. Kemudian yang kelima, hindari aksesoris yang kemudian menimbulkan bunyi-bunyi ketika Anda bergerak. Selanjutnya yang keenam, hindari aksesoris yang menimbulkan bunyi-bunyi dan yang mudah tersangkut karena Anda akan hilir mudik di panggung.
dan di belakang panggung, serta berdekatan dan bergesekan dengan orang lain atau orang banyak. Dan yang ketujuh, hindari sepatu yang tidak nyaman dan bersuara keras waktu Anda melangkah. Dan yang terakhir, pastikan bahwa busana Anda sudah rapi. Jangan membetulkan atau merapikan secara sembarangan. Kemudian yang kedua adalah manfaat etika dan moral. Adapun manfaat etika moral, yang pertama, dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Kemudian yang keempat, dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Manfaat etika menurut Ketut Rincin tahun 2004 melalui Sapri Mangku Prawira tahun 2006, yaitu antara lain manusia hidup dalam jajaran norma moral, religius, norma hukum, kesopanan, dan adat istiadat. Yang kedua, manfaat etika adalah mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan etika dan tata krama. Istilah yang sepadan dengan etika seperti tata krama, tata sopan santun, norma sopan santun, tata cara bertingkah laku yang baik, perilaku yang baik, dan perilaku yang menyenangkan. Kata tata krama berasal dari kata tata yang berarti adat, aturan, atau norma. Sedangkan kata krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Sedangkan kata pergaulan menunjukkan hubungan manusia dengan manusia lain. Dengan demikian, pengertian etika dan tata krama pergaulan berarti sopan santun atau tata sopan santun antara sesama manusia. Demikian materi yang disampaikan pada kesempatan ini. Diharapkan kepada mahasiswa untuk membuat suatu kesimpulan pada materi yang disampaikan pada hari ini. Kemudian dalam kesimpulan itu Anda menuliskan nama dan NPM-nya, diketik langsung masuk ke dalam grup WA. Dan itu adalah syarat untuk pengakuan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pada hari ini. Dan diingat, jangan sampai lewat dari waktu perkuliahan sesuai yang ada di dalam jadwal perkuliahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.